Linares versus Barcelona, Blaugrana menang tipis di laga pertama Copa del Rey. Menghadapi Linares, Barcelona mendominasi total pertandingan. Statistik ESPN mengemukakan bahwa Barca memiliki keunggulan ball possession dengan perbandingan 81-19 dan menciptakan 24 percobaan dengan 7 on target. Sedangkan Linares cuma membuat 8 percobaan dengan 2 on target. Kendati demikian, Linares menciptakan start menjanjikan. Linares mengungguli Barcelona 1-0 di menit ke-19. Dari sebuah umpan silang Fran Karniker di sayap kanan, Hugo Diaz menyambut bola dengan sundulan di tiang dekat yang tak mampu ditahan Neto. Gol penyama akhirnya tercipta di menit ke-63. Ousmane Dembele menyamakan skor menjadi 1-1. Setelah menerima sodoran Migueza di lapangan tengah, Dembele maju menembus pertahanan Linares dari tengah. Dembele kemudian melepaskan tembakan kaki kiri dari luar kotak penalti yang mengenai tanah lebih dulu sebelum bersarang di sudut bawah gawang Linares. Barcelona cuma butuh 6 menit untuk mencetak gol kedua sekaligus membalikkan keadaan. Ferran Jutgla membobol gawang Linares guna mengubah kedudukan menjadi 2-1. Gol tersebut terjadi dari serangan balik. Negosiasi Manchester City Barcelona, tukar Laporte dengan Frenkie de Jong. Manchester City dikabarkan menyambut terbuka ketertarikan Barcelona terhadap Aymeric Laporte. Transfer Laporte sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Laporte tampil cukup solid musim ini, setidaknya lebih baik dari musim lalu. Namun, mengutip Daily Mail, Manchester City tidak akan menghalangi kepergian Laporte jika si pemain memang menginginkannya. Kabarnya Manchester City siap melepas Laporte ke Barca dengan skema pertukaran pemain. Sebagai gantinya, mereka menginginkan Frenkie de Jong. Gelandang Belanda ini sudah lama dikagumi oleh Guardiola. De Jong dianggap sebagai salah satu jenderal lini tengah terbaik saat ini. Pertukaran pemain jadi jalur utama yang dipilih Barca untuk merekrut pemain beberapa tahun ke depan. Pasalnya, masalah finansial Barca belum benar-benar beres. Jika menggunakan skema transfer biasa, Barca kemungkinan tidak akan bisa membeli Laporte dari Manchester City. Harga jual Laporte diyakini masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, jika mau menyertakan De Jong sebagai bagian transfer, Barca mungkin menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Mereka bisa mendapatkan Laporte dan transfer De Jong akan mendatangkan uang tambahan untuk membayar utang. Xavi tegaskan kekurangan Barcelona yang harus segera diperbaiki. Apakah itu? Barcelona memang berhasil meraih kemenangan atas Linares Deportivo dalam laga babak 32 besar Copa del Rey hari Kamis 6 Januari 2022 tadi. Kemenangan jelas membuat Xavi puas. Ia tahu kemenangan ini penting buat kelolosan timnya ke babak 16 besar dan semakin dekat dengan gelar. Kendati demikian, ia merasa masih ada yang perlu diperbaiki oleh Barcelona. Ini adalah kemenangan penting yang mengartikan bahwa kami lolos ke babak kedua. Begitu sulit buat kami untuk memahami bagaimana cara mendominasi lini tengah dan menemukan operan terakhir di mana seharusnya talenta kami bersinar di sana. Pada babak kedua, kami jadi lebih baik. Namun, Xavi memaklumi kalau para pemainnya kesulitan untuk menunjukkan bakat terbaiknya selama pertandingan bergulir. Sebab Linares yang merupakan peserta kompetisi kasta ketiga di Spanyol mampu memberikan perlawanan ketat. Ini adalah laga yang ketat dan tidak mudah. Kemenangan ini menandakan kemajuan satu langkah lagi. Pada jeda babak pertama, saya memberitahu mereka bahwa ini akan menjadi kemenangan atas rasa percaya, keyakinan, mengambil keuntungan dari kesempatan. Kami berhasil lolos dan saya senang. Akhirnya, Barcelona bisa daftarkan Dani Alves di Spanyol.
Akhirnya Barcelona bisa daftarkan Dani Alves di Spanyol. Barcelona akhirnya bisa mendaftarkan Dani Alves sebagai pemainnya. Padahal Blaugrana mendatangkannya sejak lama. Di situs resminya, Barcelona membawa Dani Alves untuk laga melawan Linares Deportivo di Copa del Rey Kamis 6 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Keterangannya, pemain Brasil itu sudah berhasil didaftarkan ke otoritas Liga Sepak Bola Spanyol. Di media sosial, Barcelona kemudian juga mengumumkannya. Raksasa Catalan itu mengunggah foto sang pemain dengan keterangan, "Kabar terbaru, Barcelona mendapat persetujuan pendaftaran Dani Alves. Pemain tersedia untuk laga melawan Linares melawan Barcelona." Cuit Twitter Barcelona. Barcelona sendiri merekrut Dani Alves pada November 2021 dengan kontrak sampai akhir musim. Namun, sang pemain baru bisa didaftarkan per 3 Januari sebab registrasi pemain baru dibuka. Sebelum bisa bermain, Dani Alves juga sempat positif virus corona. Kehadiran Dani Alves jelas akan membantu Barcelona sebab Sergi Roberto juga sedang cedera. Philip Coutinho terpinggirkan di Barcelona. Steven Gerrard datang jadi juru selamat. Menurut data transfer market yang dikutip bolasport.com, Coutinho hanya tampil sebanyak 14 kali untuk Barcelona di berbagai kompetisi pada musim 2020-2021. Di tengah karirnya yang perlahan semakin meredup, seorang juru selamat datang untuk memberikan kesempatan kepada Coutinho, yakni pelatih Aston Villa Steven Gerrard. Dikutip dari pernyataan pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano, Coutinho dikabarkan tengah melakukan negosiasi dengan klub Liga Inggris Aston Villa. Melalui agennya, mantan gelandang Inter Milan melakukan negosiasi dengan potensi peminjaman hingga akhir musim. Jika benar-benar bergabung dengan Aston Villa, Coutinho akan kembali bereuni dengan Gerrard. Coutinho sendiri pernah bermain bersama Gerrard pada medio Januari 2013 hingga Juni 2015 di Liverpool. Meski tengah melakukan negosiasi, Coutinho disebut belum mencapai kata sepakat dengan Aston Villa.